Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di subuh yang cerah pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama di masjid ini dalam rangka untuk menambah iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Ada satu ayat yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ayat ini dinyatakan sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Saat sholat subuh tadi, imam membacakan di rakaat pertama surat apa? Surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu fatarda yang sampai membuat kamu ridho. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasa sangat ridho ketika seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuat kau ridho. Bentuknya adalah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semuanya ke dalam surga. Kali ini kita mau membahas, judulnya mungkin agak asing bagi sebagian, motivator berbuat maksiat. Mengenali kenapa manusia itu gampang termotivasi untuk berbuat maksiat, dan mengenali sesuatu yang buruk, tujuannya agar kita bisa berupaya untuk menghindarinya. Karena salah satu di antara tanda bahaya, seseorang harus tahu agar dia tidak terjerumus ke dalam bahaya itu. Ada sebuah pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenali keburukan bukan dalam rangka untuk dipraktekkan, karena siapa yang tidak tahu mana yang baik mana yang buruk, yaqa fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam keburukan tanpa sadar. Di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kebiasaan buruk orang di masa silam, yang dengan sebab itu mereka merasa ringan untuk berbuat maksiat. Mereka merasa aman ketika berbuat dosa. Nanti kita akan sebutkan beberapa ayat tersebut agar menjadi pelajaran sehingga kita tidak meniru mereka. Terutama yang terjadi pada Bani Israel, umat yang telah mendahului kita, namun ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi yang paling banyak itu dari kalangan Bani Israel. Dan salah satu di antara karakter yang mirip dengan umat Nabi Muhammad SAW adalah karakter umatnya Musa. Karena itu para ulama mengatakan, di antara hikmah kenapa cerita dan kisah tentang Musa disebutkan paling banyak dalam Al-Quran, karena adanya kesamaan antara apa yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dulu dialami oleh Bani Israel. Sekarang kita akan lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di surat Al-Baqarah ayat 80. Bani Israel, mereka ketika berbuat maksiat, antara satu dengan yang lain saling menghibur diri. Bagaimana cara mereka menghibur diri? Mereka merasa kalaupun kita nanti masuk ke dalam neraka, paling hanya sebentar. Sifatnya hanya sementara, hanya dalam hitungan jari beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa qalu, Bani Israel itu mengatakan, lan tamassana an-nar, kita tidak akan tersentuh neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari yang bisa dihitung jari. Qul, sampaikan oleh Muhammad, attakhattum indallahi ahda,
Apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya nanti Allah tidak akan menghukummu ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja? Fala yukhlifallahu ahdah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berbicara atas nama Allah untuk sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya? Baik. Ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang keberadaan sebagian manusia yang mereka meremehkan perbuatan dosa dan maksiat yang dia kerjakan dengan alasan kalaupun nanti masuk neraka sifatnya hanya sebentar. Disebutkan dalam keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, adanya riwayat pernyataan yang disampaikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini meyakini nanti kalaupun di antara kita dengan aneka pelanggaran yang ada yang nyembah patung sapi, ada yang dia melakukan praktek zina, ada yang minum khamr, ada yang dilarang untuk kerja tapi dia tetap bekerja, ada yang melakukan A, B, C. Tapi semua mereka meyakini kita nanti akan masuk neraka namun sementara. Dan nanti ketika kita masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para nabi untuk melihat siapapun di antara Yahudi yang disunat, maka dia diselamatkan dari neraka. Makanya mereka semuanya punya syariat sunat, sehingga Yahudi khitan sebagaimana kaum muslimin juga berkhitan. Sehingga dengan keyakinan itu mereka merasa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, seberat apapun kesalahan yang kita lakukan, kalaupun nanti kita dihukum oleh Allah, nggak usah takut, itu hanya beberapa hari saja. Di saat itulah mereka merasa aman ketika berbuat maksiat. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Taisir Kalamil Mannan. Kata beliau, dzakara af'alahumul qabihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan buruk orang-orang Yahudi. Tsumma dzakara ma hadza annahum yuzakkuna anfusahum. Setelah Allah menyebutkan perbuatan buruk orang Yahudi, Allah juga menyebutkan bahwa orang Yahudi merasa diri mereka suci, merasa kalau mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan surga. Karena di beberapa ayat mereka mengklaim wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi mengatakan tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Sehingga mereka melakukan tazkiyatun nufus atau tazkiyah terhadap diri mereka dengan mengatakan bahwanya kamilah yang paling berhak untuk mendapatkan surga. Wa yashhaduna laha bin najati min adzabillah. Lalu mereka mengklaim kalau mereka nanti akan selamat dari hukuman Allah. Wal fauzu bi thawabihi, dan nanti akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Wa annahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudah, dan mereka tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Maksudnya adalah qalilatun tu'addu bil asabi, cuman beberapa hari yang sedikit dan itu bisa dihitung dengan jari. Nah, bagian akhir ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di, fajama'u bainal isaati wal amni. Mereka menggabungkan antara perbuatan maksiat dan merasa aman dari hukuman. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan ini bahaya, sehingga dia tidak akan pernah merasa takut ketika berbuat maksiat, karena dia merasa sudah ada pelarian. Toh nanti kalaupun kita dihukum, ada yang menyelamatkan. Apalagi sebagian di antara mereka meyakini di kalangan Bani Israel bahwa manusia nanti akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Kebayang nggak Pak? Kalau orang berbuat maksiat, tapi dia merasa kalau nanti akan diselamatkan oleh orang lain, sehingga dia akan merasa sangat aman ketika berbuat dosa. Dia akan merasa sangat aman ketika berbuat maksiat, karena dia yakin nanti akan ada yang menyelamatkan dirinya. Semua yang dikhitan di kalangan Yahudi akan diselamatkan dari neraka. Meskipun mereka masuk neraka, tapi sifatnya hanya sebentar.
Nah, paham seperti ini tidak boleh ada di tengah kaum muslimin. Pemahaman seperti ini tidak boleh berkembang di kalangan kaum muslimin. Ini akan merusak, yang akan merusak masyarakat sehingga mereka menggampangkan dan meremehkan perbuatan dosa. Ada sebagian orang yang didoktrinnya oleh kelompok-kelompoknya. Nanti kamu kalau sampai di akhirat, sebut saja kamu adalah muridnya si A, muridnya si B, masuk dalam anggota dari perkumpulan A, perkumpulan B. Tak tunggu di pintu surga. Masya Allah. Ditunggu di mana, Pak? Di pintu surga. Ada nggak, Pak, orang yang bisa memasukkan orang ke dalam surga? Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada syafaat, tapi syafaat ditegaskan dalam Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Sehingga orang tidak bisa memastikan bahwasanya si A nanti akan menyelamatkan aku di akhirat, akan memasukkan aku ke dalam surga. Ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Bani Israel kondisinya seperti itu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Sehingga mengklaim kalau nanti Allah akan memberikan ini, akan memberikan ini. Klaim seperti ini berkaitan dengan perbuatan Allah di akhirat, kalau tidak ada buktinya, sama dengan bicara kepada Allah atau bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik, ada sebagian orang yang dia punya keyakinan nanti ketika di akhirat, sebut saja nama ini, malaikat akan takut kepada kamu, malaikat akan segan kepada kamu. Dan karena gara-gara ini, Pak, dia merasa seperti punya penjamin ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia mungkin orang bisa mengelabui pengadilan ketika di dunia. Dia bisa menyewa pengacara, dia bisa mengklaim kalau dirinya adalah anggota ini sehingga mendapatkan perlindungan. Tapi kalau di akhirat seperti ini tidak berlaku. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak akan memberi manfaat kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Menghadap Allah dengan hati yang selamat maksudnya gimana, Pak? Hatinya tidak terisi noda maksiat. Terutama maksiat yang terbesar adalah ketika seseorang melakukan kekufuran, baik praktek syirik maupun perbuatan kekufuran yang lainnya. Karena orang kafir hatinya disebut oleh Allah sebagai manusia najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, bukan najis fisik tapi najis batin. Sehingga di sini ada dua hati yang ekstrim yang disebutkan dalam Al-Quran. Hati yang satu adalah hati yang salim. Salim artinya selamat dari maksiat. Ini hati yang bersih. Hati yang kedua, hati yang penuh kotoran, yang disebut oleh Allah hati yang najis. Kita mungkin ada di antaranya. Maka semakin dekat dengan hati yang salim, peluang untuk masuk surga makin besar. Makin dekat dengan hati yang penuh kotoran, peluang untuk masuk neraka makin besar. Sehingga membersihkan kondisi batin dengan cara menghindari maksiat. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban." Ketika seorang hamba itu melakukan sebuah perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan satu noda hitam dalam hatinya. Kalau dosa itu dosa kecil, titik kecil. Dosanya gede, titik besar. Dosa yang sangat besar, mungkin nggak cuma titik, Pak, nyembur besar. Rasulullah SAW mengatakan, fa in taba wastaghfar. Kalau yang bersangkutan selesai melakukan perbuatan dosa, dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah, sukhila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa illa, namun ketika dia mengulangi lagi dan tidak bertobat, zida fi qalbihi,
noda-noda hitam tadi ditambahkan dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbah, sampai menutupi seluruh hatinya, sehingga hidayah sulit untuk nembus disebabkan karena ada tabir yang menutupi hatinya. Tabir itu disebut oleh Allah Ta'ala dengan ran. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa mereka sulit untuk mendapatkan hidayah? Padahal Al-Quran itu demikian kuat pengaruhnya, sehingga membuat sebagian orang sampai gemeteran ketika mendengarnya. Allah mengatakan kalla bal ran, karena ada ran yang menutupi hatinya, maka kanu yaksibun, disebabkan perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Disinilah bahayanya kalau orang sudah merasa aman, akhirnya dia tidak ada keinginan untuk bertobat. Sebab nanti sudah ada yang menjamin dosanya akan diampuni oleh Allah. Udahlah, kalaupun masuk neraka paling sebentar, Pak. Jadi Bapak kayak gini gak usah takut, Pak ya. Tanda tangan saja, Pak. Tanda tangan untuk maksiat, baik bentuknya misalnya mengambil hak orang lain atau transaksi riba dan seterusnya. Taib. Sekarang kita akan beralih ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 169. Masih menceritakan tentang Bani Israel. Dan kali ini cerita tentang tokoh agama pendeta Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu." Fa khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian datang generasi penerus setelah mereka. Warithul kitaba, yang mereka mendapatkan warisan Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Taurat. Setelah Musa meninggal, setelah Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, meninggal, kemudian muncul generasi yang mereka mewarisi Taurat, mendapatkan Taurat dari generasi sebelumnya. Cuman generasi berikutnya ini generasi yang buruk. Bentuk keburukannya gimana? Tokoh agamanya ini, kata Allah, ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil bayaran dunia dengan syarat mau memfatwakan yang menyimpang dari ajaran Musa, mau menyampaikan fatwa yang menyimpang dari ajaran Musa. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay ya'taduna an badlil haqqi wa nashrihi bi aradil hayatid dunya. Mereka mendapatkan bayaran dunia, bayaran materi dunia, karena disebabkan mereka tidak mau menyebarkan kebenaran. Kebenaran dalam Taurat ditutupi, sehingga harus dibuatkan fatwa atau pernyataan yang bertentangan dengan isi Taurat. Wa yusawwifuna anfusahum wa ya'udduna bitaubah. Nah, dalam kondisi ketika mereka mengambil suap untuk memberikan fatwa yang menyimpang tadi, mereka mengatakan apa? Wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengatakan, tenang, kita akan diampuni. Kita akan diampuni. Sehingga mereka merasa nanti setelah ini kita tinggal mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa ini akan hilang. Sehingga mereka merasa setelah ini ada pelarian untuk mengamankan diri. Tidak usah takut untuk berbuat dosa, karena Allah Maha Pengampun. Pernah ada kita sampaikan ya dalam sebuah kajian, lalu kajian itu kita potong, kita upload di medsos, berkaitan dengan larangan untuk menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, li ayyut'ina ahadukum ra'sahu bimikhyatin hatta tasilu minhu dam. Ketika kepala kita ditusuk dengan jarum sampai mengeluarkan darah, khairun min ayyamassa yada imra'atin la yahillu laha. Itu lebih baik daripada ketika dia menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya.
Hadisnya kurang lebih seperti itu. Seseorang kepalanya ditusuk dengan besi sampai keluar darah, itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang bukan mahram, yang tidak halal baginya. Lalu tiba-tiba ada yang berkomentar, menurutku Allah akan mengampuniku. Menurutku Allah akan mengampuniku. Loh, dari mana Bapak tahu seperti ini? Sehingga orang merasa yakin, saya udah biasa melakukan kayak gini dan aku yakin Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuniku. Dia merasa dengan melakukan perbuatan maksiat, tapi di saat yang sama berharap ampunan. Orang berbuat maksiat sambil berharap ampunan. Yang terjadi apa? Nggak takut dosa. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Infitar. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu tertipu untuk berbuat maksiat? Disebabkan karena pemurahnya Rabbmu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berbuat maksiat kan tidak langsung seketika diazab. Seketika diazab atau tidak, Pak? Tidak. Banyak di antara kita melakukan perbuatan dosa dibiarkan oleh Allah. Diberi hak hidup oleh Allah, diberi kesempatan untuk mengkonsumsi makanan yang enak, diberi kesempatan untuk menghirup oksigen, menghirup udara. Jantung kita masih berdetak, tidak dibuat berhenti oleh Allah. Sehingga pada saat orang berbuat maksiat dan dia merasa aku sehat-sehat saja, aku nggak sakit, hidupku santai-santai saja, ekonomi juga lancar, ma gharraka bi rabbikal karim. Dia tertipu dengan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala sampai dia berani berbuat maksiat dan merasa nanti pasti dosaku akan diampuni. Memastikan dosanya diampuni dikala dia sedang berbuat dosa. Itulah yang terjadi pada pendeta Bani Israel tadi. Sehingga dia berbuat maksiat tapi memastikan sayughfaru lana, kita pasti akan diampuni. Dan ini akan membuat orang jadi semakin berani untuk berbuat maksiat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau berharap ampunan seharusnya sikapnya adalah taubat dan menyesali kesalahan. Yang bermasalah ketika dia berharap ampunan dalam posisi dia berbuat dosa. Gimana dia bisa berharap ampunan ketika dia sedang berbuat salah? Loh, kan Allah Maha Pemaaf, Pak. Allah Maha Pengampun. Betul. Nama-nama Allah Ghafurun, Rahimun, Rahman, Rahim, Karim. Kemudian Al-Afu, itu diantara nama Allah. Memang Allah zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Pemaaf. Tapi ini tidak boleh dijadikan alasan bagi hamba untuk meremehkan perbuatan maksiat. Karena sebuah dosa ketika diremehkan, maka nilai dosanya semakin besar. Dan praktek seperti ini cukup banyak di tengah masyarakat kita. Sehingga saat mereka diingatkan, ini tidak boleh, ini dosa. Allah kan Maha Pengampun. Ya Allah memang Maha Pengampun. Tapi ketika kau berbuat maksiat, terus berharap dosamu diampuni seketika, ini seperti perbuatan pendeta Yahudi yang sudah diceritakan di surat Al-A'raf. Meniru itu berarti melestarikan budaya Yahudi. Dan paham seperti ini sekali lagi tidak boleh berkembang di tengah kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menjamin dosamu diampuni. Maka segera tinggalkan maksiat dan perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan beralih ke ayat yang ketiga. Terdapat di surat Yusuf ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konspirasi yang dilakukan oleh saudara-saudarinya Yusuf ketika mereka mau menghilangkan Nabi Yusuf di kalangan keluarganya. Di antara mereka ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum
wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, nanti dia tidak akan ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Anda perhatikan di bagian akhir ayat. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah ini mari kita sama-sama jadi orang saleh. Nanti setelah ini mari sama-sama jadi orang saleh. Dalam ayat ini mereka merencanakan untuk berbuat maksiat, dan di saat yang sama mereka merasa ada pelarian pasca maksiat. Apa itu? Nanti kita sama-sama ibadah, melakukan ketaatan, jadi orang soleh. Dosa kita akan hilang. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, faqaddimul azma ala taubah qabla suduri dzanbi minhum tashilan li fi'lihi. Mereka punya rencana untuk taubat ketika mereka mau melaksanakan dosa, tashilan li fi'lihi, sehingga mereka merasa ringan untuk melakukannya. Wa izalati li syana'atihi, mereka tidak merasa dosa itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Wa tansyitan min ba'dihim li ba'din, dan menjadi motivasi antara satu dengan yang lain. Mas, gak usah takut, nanti kalau duit ini kamu bawa bisa dipakai umroh, pulang dosamu hilang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya. Gak usah khawatir, tanda tangan aja. Padahal di situ isinya perbuatan dosa. Dan saya mendengar beberapa kali orang punya prinsip seperti ini, Pak. Merasa punya pelarian untuk menghilangkan dosa di saat dia berhadapan dengan maksiat yang dia lakukan. Contohnya, ada orang yang korupsi, lalu dia berpikir, kalau nanti hasil korupsi ini saya gunakan sebagian untuk wakaf masjid, untuk berinfak, untuk umroh, menghajikan orang tua, menghajikan dan mengumrohkan orang lain, dipakai untuk menderma, dizakati, maka hartanya akan kembali suci. Akhirnya apa? Saat dia mengambil hak yang bukan miliknya, dia mengambil harta negara, merugikan orang lain dengan nilai yang besar, dia merasa dirinya ada pelarian. Ketika dipakai untuk kegiatan-kegiatan tadi, dosaku hilang. Baik, saya mau tanya, sedekah dengan harta haram boleh atau tidak, Pak? Tidak diterima, batal. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta khianat. Loh, katanya zakat bisa mensucikan harta, Pak. Betul, zakat bisa mensucikan harta. Karena itu nas Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Sehingga zakat bisa menyucikan harta. Tapi begini, Pak, yang dimaksud zakat bisa menyucikan harta, ilustrasinya kayak gini. Kalau ada benda suci lalu dia kena najis, kemudian kita bersihkan sehingga najisnya hilang, maka benda ini kembali suci karena najisnya sudah kita bersihkan. Saat kain pakaian kita terkena najis, kemudian kita cuci, najisnya hilang, maka pakaian kita jadi kembali suci. Bedakan dengan yang kedua. Ada kotoran yang itu sumber najis. Misalnya ya, kotoran kucing najis ya. Kotoran kucing itu kita padatkan, dipres sampai padat ya. Setelah itu diamplas sampai licin sehingga mengkilap. Jadi suci atau tetap najis? Jadi suci atau tetap najis? Tetap
Kenapa? Karena ini zat najis, sehingga mau dibersihkan permukaannya, mau dibuat licin permukaannya, ini adalah zat najis. Sehingga zat najis dibersihkan sebagian, sisanya tetap najis. Harta haram itu seperti benda najis tadi. Makanya kalau kita bekerja, lalu dalam praktek yang kita lakukan bercampur antara halal haram, itu sama dengan Bapak memiliki benda suci tapi kena kecampuran najis. Cara membersihkannya gimana, Pak? Yang najis Anda buang, nanti sisanya kembali suci. Tapi kalau ada orang yang sumber pendapatannya semuanya haram, berarti dia membawa benda najis utuh, mau dia keluarkan sebagian, dia bersihkan sebagian, tetap sisanya najis. Maka nggak ada ceritanya orang bayar zakat pakai harta haram tidak diterima. Nah terus harta haram gimana, Pak? Ya nggak boleh dizakati. Alhamdulillah. Ya bukan kemudian kamu boleh memiliki, tapi maksudnya keluarkan semua dan kau tidak berhak untuk memilikinya. Solusi bagi mereka yang membawa harta haram, dia tidak boleh mengambil sebagian sekecil apapun. Terus solusi bagi mereka ketika dia bawa harta haram adalah dia harus bersihkan semuanya. Karena ketika harta haram itu dipertahankan, berarti sama dengan orang nyimpen najis. Baik, keyakinan seperti tadi ya, kalau ada pelarian yang bisa digunakan ketika seseorang berbuat salah dan maksiat, tenang saja, nanti dipakai haji, dipakai umroh, nanti dipakai sholat. Yang penting itu rajin tahajud, jangan lupa puasa sunnah, terus harus jadi orang yang dermawan, sedekah, insya Allah semuanya beres. Nah, gara-gara keyakinan seperti ini, maka mereka akan nekat untuk berbuat maksiat. Saya pernah diundang di sebuah instansi yang cukup basah, Pak, karena nggak ada atapnya ya. Jadi kalau hujan kena semua. Kemudian salah satu di antara pegawai di instansi itu minta ke saya, Pak tolong nanti bahas masalah harta haram. Saya sebenarnya sudah merasa keberatan, ini benar nyinggung masalah itu, apa nggak menakutkan bagi yang lain. Tapi karena beliau pengen hijrah dan ngajak teman-temannya untuk hijrah, beliau beranikan membawakan tema tentang masalah harta haram. Akhirnya saya sampaikan tentang bahaya harta haram di akhirat. Sepeser pun saya tidak menyinggung kata korupsi, manipulasi. Intinya ini sensitif kalau disebutkan. Udahlah, kata ini nggak usah disebutkan. Cuman kita sampaikan saja. Kalau di dunia orang mungkin bisa merasa aman ketika dia mengambil harta haram. Ada sebagian di antaranya yang dia merasa saya kebal hukum, nggak bakalan ada orang yang bisa menangkap saya bisa nyogok siapapun, ini sudah saya bagikan kepada yang lain, sehingga dari bawah sampai atas sudah diamankan karena sudah dibagi-bagi. Namun ketika di akhirat ini nggak berlaku. Siapapun di dunia mungkin dia bisa merasa aman, tapi di akhirat tidak akan ada manusia yang bisa menjamin dirinya aman, sebab masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Waspadalah dengan harta haram, karena karakter di dunia ini cuma ada dua. Kata Ali bin Abi Thalib, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqab. Yang halal dihisab, yang haram diazab, nggak ada yang ketiga. Saya merasa roman muka mereka berubah. Selesai kajian, saya serahkan ke MC. Lalu oleh pembawa acara, beliau menyampaikan seperti ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian sudah selesai. Yang penting bagi kita adalah memperbanyak sholat, memperbanyak puasa sunnah, jangan lupa sedekah, masuk surga insya Allah. Amin. Mentah semua sudah. Ya, karena harapan itu membuat orang merasa aman. Yang penting pokoknya rajin sholat, puasa sunnah, jangan lupa sedekah, memperbanyak ibadah, selesai urusan.
Sehingga model korupsi, orang mengambil harta yang demikian banyak, yang itu haknya orang lain, nggak kepikiran kalau itu nanti akan berbahaya. Maka mereka akan merasa aman ketika melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Ada pelarian untuk bisa dapat surga. Karena itu keyakinan seperti ini perlu kita edukasi. Anda memang bisa dapat pahala dengan ketaatan, tapi nggak ada jaminan orang kalau berbuat maksiat dosanya bisa hilang dengan sholat yang dia kerjakan. Sekarang Bapak Ibu lihat ini ya. Ibadah itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah yang bentuknya melakukan ritual. Contohnya sholat, dzikir, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan, yang ini tidak boleh dia jauhi. Itu namanya ibadah taat kepada aturan. Mana kira-kira yang lebih berat? Yang lebih berat yang mana? Taat aturan, bukan ritual. Mana yang lebih berat? Taat aturan. Kenapa bisa kita simpulkan yang kedua ini yang lebih berat? Buktinya banyak yang melanggar. Buktinya banyak yang melanggar. Dan Islam memberikan penjelasan. Ibadah ritual menjadi tidak ada artinya ketika orangnya tidak taat aturan. Rasulullah SAW pernah mendapatkan pengaduan dari seseorang, ya Rasulullah, inna indi jarah wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Aku punya tetangga, ibu-ibu, beliau itu rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya orang ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemampuan wanita kalau menyakiti orang lain pakai lisan atau pakai tangan? Pakai lisan. Lebih jauh mana Pak jangkauannya Pak? Lebih jauh? Lisan. Lebih menyakitkan mana? Dipukul sama dicaci maki lebih sakit mana Pak? Caci maki. Nah, baik. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Nggak ada baiknya orang kayak gini. Hiya finnar. Dia di neraka. Beliau menganulir penyebutan rajin tahajud, rajin puasa, nggak ada artinya karena dia tidak menghargai orang lain dan suka melanggar aturan. Baik, ini satu kasus. Kasus yang kedua, tersebutlah seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Zaid bin Arqam ini melakukan transaksi jual beli inah dengan istrinya. Sebenarnya bukan istri ya, tapi budak perempuan, dengan ummul walad. Pokoknya dengan pasangannya lah. Zaid bin Arqam melakukan jual beli inah dengan pasangannya. Lalu wanita ini datang ke tempatnya Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan praktek yang dilakukan oleh Zaid dengan dia. Bapak Ibu paham jual beli inah Pak? Belum? Baik, saya kasih ilustrasi ya. Jual beli inah itu adalah kamuflase riba. Prakteknya seperti ini Pak. Bapak datang ke saya mau utang 10 juta. Nah, tapi kita sama-sama paham utang tidak boleh ada kelebihan. Kita tahu ini riba. Nah, sehingga saya nggak bersedia. Oh, nanti kalau saya ngutangi kamu 10 juta, saya nggak dapat keuntungan apapun. Nggak mau saya. Gini aja. Nah, aku jual barang ini ke kamu. Aku jual barang ini ke kamu dengan harga 11 juta. Dicicil selama 1 tahun. Tuh, saya butuh duit kok malah suruh beli barang. Udahlah beli saja 11 juta ya. Ya udah diterima. Bapak terima barang ini Pak. Berarti sekarang kamu punya utang ke saya 11 juta. Silakan dicicil selama setahun. Udah. Sekarang jual kembali barang ini ke saya.
Baik, barang ini dijual lagi ke saya dengan harga 10 juta tunai. Maka saya keluarin uang 10 juta. Saya serahkan ke Bapak untuk membeli barang ini. Nah, kita berpisah, saya pulang membawa barang ini plus piutang 11 juta. Anda pulang bawa uang 10 juta plus utang 11 juta. Paham? Nah, hakikatnya apa itu? Hakikatnya apa? Iya, akal-akalan apa? Riba. Hakikatnya adalah utang 10 juta tapi mengembalikan 11 juta. Jual beli tadi seperti kamuflase. Karena jual beli kan boleh. Nah, ini kan jual beli. Cuman barangnya kembali lagi dalam waktu yang sama. Sehingga dia sifatnya hanya kamuflase untuk menutupi riba. Padahal aslinya riba. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah langsung mengatakan kepada wanita ini, "Bi'sa ma syaraiti wa bi'sa ma sytariti." Betapa jeleknya transaksi yang kamu lakukan. Akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatuba. Sampaikan kepada Zaid, sampaikan kepada pasanganmu, kalau dia membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi SAW sampai dia taubat. Coba di antara kita ada yang punya amalan jihad? Mungkin ada koruptor yang punya amalan jihad. Padahal ini transaksinya apa, Pak? Riba. Bukan mengambil hak orang lain. Riba itu kan saling ridho. Mengambil hak orang lain, kedoliman. Yang seperti ini saja bisa membatalkan pahala jihad bersama Rasulullah SAW. Apalagi praktek yang lebih parah daripada ini, sementara dia tidak punya pahala jihad. Maka ibadah dan ketaatan bisa hilang pahala ketika yang bersangkutan meremehkan dosa. Sehingga jangan dibalik, ketika orang melakukan perbuatan maksiat, tenang, nanti dipakai umroh, pulang-pulang kamu seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Cara berpikir seperti ini akan membuat orang jadi nekat berbuat maksiat. Makanya tadi Pak ya, kenapa ibadah taat aturan ini lebih berat daripada ibadah ritual? Terbukti banyak yang melanggar. Sehingga ada orang yang dia rajin haji misalnya, tapi korupsi haji. Itu kan berarti dia berhasil ibadah ritual tapi gagal ibadah sosial. Sehingga dalam posisi ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia merasa aman. Di balik itu nanti akan ada pelarian yang bisa dia lakukan. Baik, contoh yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah ayughfaru li?" Ya Rasulullah, kalau aku mati terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Na'am wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib." Iya, dosamu akan diampuni selama ketika kau berjihad, kau terus maju, tidak mundur, selalu bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Berangkatlah orang ini. Tiba-tiba Nabi SAW memanggil, "Illad dain," kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Baik. Orang yang ikut jihad sampai mati syahid, dia mati syahid ya, seluruh dosanya diampuni, tapi dosa utang nggak hilang. Tanggung jawab utang, bukan dosa utang ya, tanggung jawab utang tidak hilang dengan pahala jihad dan mati syahid. Sehingga kebayang nggak yang melakukan praktek riba, melakukan dosa besar, mengambil hak orang lain, apa dia punya amal jihad? Apa beliau mati syahid? Kayaknya nggak sampai segitu ya Pak amalnya Pak. Memang orangnya sholat, sahabat juga sholat,
ini punya tambahan lebih, ikut jihad mati syahid. Itu pun tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Padahal utang itu diambil dengan cara apa? Legal atau tidak legal? Legal. Kalau harta yang diambil dengan cara legal sampai mati belum dikembalikan, tidak bisa hilang tanggung jawab itu dengan pahala mati syahid dan jihad. Bagaimana dengan harta yang diambil dengan cara tidak legal dan sampai mati nggak dikembalikan? Maka yang seperti ini akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Baik, bagian akhir dari apa yang kita sampaikan. Ternyata cara pandang kita dalam melihat dosa sangat berbeda dengan cara pandang orang soleh di masa silam dalam melihat dosa. Mereka kalau melihat dosa itu seperti beban berat. Tadi di rakaat yang kedua imam baca surat apa Pak? Al-Fatihah? Ya. Surat Al-Insyirah. Apa yang Allah sebutkan di surat Al-Insyirah? Wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dua surat ini, Ad-Duha dan Al-Insyirah, dua surat yang menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bapak baca ya, kemudian dilihat artinya. Itu semuanya arahnya Rasulullah SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, termasuk wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu di surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah hilangkan wizraka, dosamu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan jaminan dari Allah, dosanya akan hilangkan oleh Allah. Alladzi anqadha dhahrak, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dosa itu anqadha dhahrak, akan menjadi beban bagi pundakmu. Allah sebut dosa itu anqadha dhahrak, jadi beban yang dipikul di pundak orang. Sampai pun ketika Rasulullah SAW berbuat kesalahan, beliau mikul beban itu, tapi dihilangkan oleh Allah. Nah kita kan nggak ada jaminan kayak gitu. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang memberi jaminan orang Jakarta dosanya diampuni. Ada? Kalau ada saya tak pindah ke sini. Karena tidak ada. Yang mendapat jaminan itu hanya Rasulullah SAW. Alladzi wa wada'na anka wizrak, Allah melepaskan, kami melepaskan darimu dosamu. Sementara kita nggak ada jaminan itu. Maka saat kita berbuat dosa, dosa itu seperti kita pikul di pundak kita. Makin banyak dan numpuk, maka kita mikul beban yang berat. Inilah cara pandang Al-Quran mengajarkan tentang dosa. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan orang-orang tabi'in, generasi setelah sahabat, wa innakum la ta'maluna a'mala hiya fi a'yunikum adaqqu minasy-sya'ri wa kunna na'udduha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Wahai kalian para tabi'in, kalian melakukan berbagai macam dosa yang menurut kalian anggap dosa itu lebih lembut daripada rambut, padahal kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang dosa itu seperti dosa besar, sehingga kami menganggap amal yang kalian anggap remeh itu di zaman Nabi SAW kami anggap ini minal mubiqat, termasuk di antara dosa yang membinasakan, yaitu dosa besar. Semoga yang singkat ini memberikan pelajaran yang penting bagi saya pribadi untuk bisa lebih waspada terhadap dosa-dosa kita dan juga kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa ringan dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Demikian sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga ilmu ini bukan hanya sampai di telinga kita, tapi kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum kita tutup,
Mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari para jamaah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait harta haram, Ustaz, bagaimana apabila ada saudara atau keluarga lebih tepatnya itu masih qadarullah masih berkecimpung dalam urusan riba, Ustaz. Sedangkan kita erat kaitannya hubungan dengan beliau dan mungkin sesekali kita menerima jamuan dari beliau. Itu bagaimana sikap kita, Ustaz? Baik. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang penghasilannya haram, apa yang harus kita lakukan? Para ulama merinci berkaitan dengan orang yang penghasilannya haram. Yang pertama, ada orang yang dominan hartanya halal, tapi kecampuran dengan haram. Walaupun yang haram ini tidak banyak. Untuk kasus ini, para ulama mengatakan 100% boleh berinteraksi dengan dia. Baik menerima hadiah, menerima jamuan makan, atau jual beli dengan dia, atau yang lainnya. Sehingga saat Bapak menjual barang ke dia, terus dibayar oleh dia, harta yang kita terima ini, bayaran yang kita terima ini statusnya halal. Yang kedua, ketika orang bercampur dengan harta haram, hartanya bercampur antara halal dan haram, dan yang haram dominan. Kalau tadi yang halal dominan, ini yang haram dominan. Apakah masih boleh berinteraksi dengan orang ini? Sebagian ulama memakruhkan, seperti dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali serta Maliki. Tayyib. Saya ulangi, seperti dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Ini beda dengan yang Hambali ya. Sehingga dia boleh berinteraksi, tapi kalau bisa cari orang lain ketika bertransaksi dengan dia. Tayyib. Yang ketiga, orang yang keseluruhan hartanya haram, dia tidak punya sumber yang halal, semuanya haram. Misalnya ada orang yang aktivitas sehari-harinya penjual khamar dan tidak punya sumber pendapatan yang lain selain jualan khamar. Dia punya pabrik khamar misalnya, sehingga hasil kekayaan dia murni dari khamar. Boleh nggak Pak kita bertransaksi dengan orang ini? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dilarang 100%, dan yang paling tegas dalam hal ini Malikiyah. Sampai di sebagian keterangan ulama Maliki, kalau nggak salah Imam Muhallab, beliau pernah mengatakan, idza stasqaita fasukita min baitis sarraf fala tashrabhu. Kalau Bapak kehausan, lalu Bapak minta minum kepada orang lain, ternyata yang ngasih minum itu orang yang pekerjaannya riba, jangan diminum. Jadi sampai air saja nggak boleh diminum, apalagi makanan yang enak, apalagi tongseng, gulai, air saja nggak boleh diminum. Dan ada yang mengatakan hukumnya boleh bertransaksi dengan dia, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Pendapat yang ketiga atau pendapat yang kedua ini berdalil dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya punya kawan dia rentenir. Nah tiba-tiba orang ini ngasih hadiah ke saya, boleh nggak saya terima? Lalu kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak dapat hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Dan wallahu ta'ala alam, jika kondisinya adalah seperti orang ketiga, di mana sumber pendapatannya tidak ada yang halal, semuanya haram, yang lebih hati-hati membatasi interaksi satu. Dan kalau misalnya dia ngasih, jika bisa ditolak, ditolak. Tapi kalau nggak bisa, wah kalau nanti ditolak sama dengan menabuh genderang permusuhan, Pak. Karena keluarga, apalagi saudara, apalagi orang tua, ya, maka seperti ini boleh diterima, ya, sehingga Anda di posisi mengikuti pendapat yang mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin satu lagi sebelum kita masuk.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyaan sedikitnya Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan najisun, ya kan, dibaca rupa tanda rupa itu mah. Yang satu najisin dibaca kasrah tanda kasrah dan tanwin tanda kasrahnya ke tanwin juga. Apa bedanya najisun sama najisin? Itu yang saya tanya. Najisin. Apa bedanya najisun dibaca marfu dengan najisin dibaca majrur? Sebenarnya tergantung posisi kata itu dalam kalimat. Kalau secara makna ya sama-sama najis, tapi secara aturan dalam tata bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu, ada kata yang berstatus marfu, ada kata yang berstatus majrur, tergantung posisi dari kata itu. Kata najisun yang tadi sempat kita singgung ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 28. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu najis. Dan di situ kata najis sebagai khobar. Kalau dalam bahasa Arab khobar itu marfu. Orang musyrik itu najis. Nah, kata najis di sini sebagai khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia khobar itu seperti predikat. Nah, predikat ini harus berharokat dhamma atau dia memiliki ciri marfu, bisa dhamma atau waw nun atau ciri marfu yang lainnya. Begitu Pak kalau secara nahwu. Wallahu alam. Gimana? Satu lagi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz berbicara tentang bagaimana kita menjaga banyak perbaikan ibadah ritual dengan ibadah sosial. Di keseharian ini kan, mohon maaf Ustadz, banyak dari umat kita, kalau kita berbicara dengan kaidah BPS, hanya kira-kira 10% yang tergolong miskin. Tapi kalau kita berbicara dengan batasan yang ada dari PBB, kita tuh hampir 50% miskin. Dan ini kenyataan Ustadz bahwa kita banyak melihat contoh, jangankan dari politisi, dari pemimpin umat pun banyak mencontohkan bagaimana harta ini bisa membelokkan arah. Nah ini yang kalau menurut saya juga barangkali buat pegiat dakwah, buat kita-kita yang banyak mendengarkan tausiah Ustadz, mungkin kita bisa memahami. Tapi untuk orang-orang yang mohon maaf dalam kehidupannya pun susah, mereka melihat contoh yang ada di depan mata, apalagi kalau kita menonton di TV-TV nasional kita. Ini hanyalah contoh-contoh yang mohon maaf sedikit banyaknya, mungkin kalau saya bilang banyak dan lebih banyak lagi adalah menyesatkan cara berpikir kita. Nah ini yang barangkali juga menjadi tantangan buat kita, barangkali terutama barangkali kami di masjid, ini jadi tantangan nih di lapangan, bagaimana membuat umat untuk bisa sadar, untuk bisa paling tidak untuk mau sholat saja deh. Nanti barangkali kita juga bersama-sama memperbaiki sholat kita. Itu Ustadz. Nah kira-kira apakah seperti apa menurut Ustadz baiknya dalam ini kenyataan yang memang kita harus lihat, terlihat sekali terutama mungkin politisi-politisi kita ya, mereka sejahtera banget gitu ya, sampai banyak juga sekarang pilihan adalah kita harus masuk politik untuk bisa merubah sosial kemasyarakatan kita. Nah ini kan juga satu kalau menurut saya juga kita harus berdiskusi panjang tentang ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan terakhir ya, soalnya nanti kita mau masuk sholat suruh. Masya Allah. Sebenarnya ini lebih dekat ke pernyataan bukan pertanyaan. Terima kasih Pak Dokter atas saran dan masukannya. Memang disinilah kemudian kita bisa dapat pelajaran pentingnya milih guru dalam belajar. Karena tidak semua orang yang bicara masalah agama layak untuk dijadikan sebagai sumber ilmu. Dan salah satu di antara indikator yang bisa kita gunakan adalah masalah karakter. Dia mungkin punya pelanggaran berkaitan dengan masalah keuangannya. Sehingga tadi sempat dicontohkan ada sebagian tokoh agama yang dia ternyata membelok gara-gara masalah dunia. Saya punya cerita tapi cuman waktunya terbatas ini. Boleh ceritain ya? Atau nggak usah aja? Kayaknya nggak usah aja ya? Jadi cerita ini disampaikan oleh Pak Hashim Muzadi, Kiai Haji Hashim Muzadi. Bapak kenal Pak? Rahimahullah. Beliau pernah jadi ketua PBNU ya. Dalam stadium general di UIN Jogja, UIN Kalijaga. Ketika beliau menyampaikan di stadium general itu, beliau cerita tentang bagaimana pengaruh harta itu bisa membuat fatwa jadi berubah. Kisahnya ini ada di daerah Jawa Timur, Pak. Jawa Timur yang jauh ke timur ya. Jadi jangan mikir Jawa Timur yang barat, bukan Jawa Timur yang ke timur-timur sana, Pak. Banyuwangi. Itu terlalu ke timur. Bukan Banyuwangi, pokoknya daerah Jawa Timur. Di salah satu kabupaten di Jawa Timur pernah diadakan bahsul masail oleh pimpinan cabang sebuah ormas. Dalam rapat bahsul masail itu diputuskan bahwa rokok hukumnya haram dengan mempertimbangkan secara fikih. Rokok hukumnya haram. Udah, tiba-tiba ada salah satu anggota yang angkat tangan. Saya nggak setuju dengan keputusan ini. Lalu mereka sampaikan, beliau sampaikan, karena kalau rokok diharamkan, gedung ini tidak berdiri. Sebab gedung ini donatur terbesarnya pabrik rokok A, pabrik rokok A ya, bukan di Kediri, bukan. Donatur terbesarnya pabrik rokok A. Ya. Akhirnya hasil rapat dicabut dan rapat akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Dilakukanlah rapat berikutnya. Dalam rapat berikutnya setelah diulas melalui metode bahsul masail yang mereka miliki, terus mereka membuat kesimpulan bahwa dari hasil bahsul masail secara pendekatan fikih rokok tetap haram kecuali rokok A. Ya, sontak langsung satu auditorium itu ketawa semua. Ini cerita dari beliau ya, rahimahullah ta'ala, Pak Hashim Muzadi. Tapi ini salah satu di antara contoh tadi Pak, bahwasanya terkadang dunia itu memang bisa membelokkan arah mata angin, sehingga yang sebelumnya dia berfatwa A bisa jadi kabur fatwanya, akhirnya berubah jadi B. Karakter Yahudi yang tadi kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan gimana? Wa ya'khuduna arad hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengambil bayaran duniawi untuk mengelabui kebenaran dan mereka merasa kami akan diampuni. Nah, seperti ini yang berbahaya. Apalagi dia di posisi sebagai tokoh masyarakat yang mungkin tahu cara beramal gimana biar dosanya diampuni dan seterusnya. Nah, kita ajarkan kepada masyarakat satu edukasi ya, agar jangan sampai memandang remeh perbuatan dosa, sampai pun dosa kecil. Ada seorang ulama namanya Bilal bin Sa'ad pernah mengatakan, la tanduru ila sigharil ma'asi walakin indur ila 'azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau durhaka. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.